Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Today, welcome back to Mrs. Ika class. And now, we will learn about conditional sentence type 1, 2, and 3. Okay, students, before we start our lesson today, as usual we do, let's pray together. And I hope you can get a best understanding about this material today. Okay, let's do praying together. Pray, begin. Enough. Thank you so much. I hope you always prepare your dictionary, your notebook, and your device to take this lesson. Jangan lupa mempersiapkan buku tulis, buku catatan, kemudian juga peralatan kalian, perangkat kalian bisa laptop, bisa HP, dan juga dictionary atau kamus. Okay, let's start our meeting today. I also will give you if clause type 0 because that is a bonus, so I do not write down on the title. Saya nggak nulis di titlenya ya. Okay, let's go to the material today. I hope you do not forget my face. This one is my class. So we have a virtual class, but you never forget my face and my class. Okay, this one is our material. This material is for 12th grade of program of penerbangan Vocational High School or penerbangan angkasa Ade Gardenia Cipto Vocational High School Yogyakarta. Today, if we will learn about if clause, the base competencies is based from 3.32. Kompetensi dasarnya nanti tentang pengetahuan or knowledge dan keterampilan or skills. 3.32 ini tentang knowledge-nya or pengetahuan, menganalisis fungsi sosial struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian, berandai-andai. Diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif, can, dan should. Kemudian di 4.32 itu adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian, diikuti oleh perintah, saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Okay. Let's go to the next. The next is goals of learning. Tujuan pembelajarannya secara pengetahuan dan knowledge. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah saran sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Kemudian kalau dalam keterampilan itu siswa terampil menyusun teksnya. Ya, begitu. Sehingga nanti ada kecakapan pemahaman dan juga keterampilan dalam membuat atau menyusun. Okay, let's go to the next. This is a material. Yang pertama itu adalah conditional, itu ada 4 jenis ya. Conditional sentence adalah ada 4 jenis tipe pengandaian. Dalam if clause itu ada 4 jenis kalimat. Ada 4 tipe, yaitu tipe 0, 1, 2, 3. Dalam tipe yang pertama or conditional sentence type 0, conditional sentence ini digunakan untuk menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti.
Misalnya jika kamu memanaskan air, maka itu akan mendidih. Betul sekali. Jadi sudah pasti terbukti kan? Nah, untuk conditional tipe ini patternnya atau rumusnya adalah if simple present, simple present. Ya. Example. If you hot water, it boils. Jika kamu memanaskan air, airnya akan mendidih. If you freeze water, it becomes ice. Jika kamu membekukan air, maka akan menjadi es. That is the example. Is it like that? Sorry, the pattern and the example. The meaning, the pattern. I will give you a picture too. Memang juga kasih kalian gambar supaya lebih memudahkan kalian dalam memahamkan. Ya. Next, conditional sentence type 2. Conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan yang memiliki kemungkinan besar untuk benar-benar terjadi. Rumusnya adalah if simple present, simple future. Example, if you study, you will pass the exam. Kalau kamu belajar, kamu akan lulus ujian. If you wash your hands, you won't get sick. Jika kamu cuci tangan, kamu tidak akan sakit, ya. Apalagi di masa yang seperti ini, kita harus sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. That means if you do all the item well, you will always healthy, gitu ya. Jadi akan pasti ada impactnya. Dalam kedua kalimat di atas berarti ada kemungkinan situasi tersebut tidak terjadi karena kan jika. Nah, misalnya nih kalaupun belajar bisa saja tidak lulus karena memang tidak paham. Begitu ya. Atau walaupun cuci tangan tetap bisa sakit karena cuaca, karena kondisi sekitar, karena memang lagi badannya tidak fit dan sebagainya. Jadi masih banyak kemungkinan. Namun masih ada kemungkinan besar bahwa kamu akan lulus ujian. Kalimat pertama dan tidak sakit di kalimat kedua. Jadi ini memungkinkan dua hal atau dua sisi. Gitu ya. Jadi makanya kenapa dia disebut pengandaian, karena masih belum pasti. Namun di tipe pengandaian yang pertama ini, kejadian ini masih benar-benar bisa terjadi itu 100%. So 100% you can get it if. Ya, if. Kalau saja itu benar-benar dilakukan serius. Tapi juga bisa berimpact sebaliknya ketika memang terjadi kondisi yang berbeda. Seperti itu. Saya belajar nih mem, tapi saya nggak paham. Berarti bisa saja kemungkinan nilainya ada tapi belum KKM, atau nilainya ada sudah KKM mepet, atau nilainya ada bagus. Jadi tergantung usaha dan juga apa yang sudah kamu lakukan untuk get the result gitu. Jadi silakan for your dream itu lakukan yang terbaik. Jika mau jadi TNI ya harus berusaha maksimal. For example like that. Lanjut, if clause type 2. Berbeda dari conditional sentence tipe 1, conditional sentence tipe 2 digunakan dalam menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Kemungkinan ini sangat kecil, tapi masih ada kemungkinan. Ya, 50% lah, sekitar 30% up to 50%. Ya, can be happen. Misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Nah, ini conditional sentence tipe 2. Tuh kalau rumusnya adalah if past tense, kemudian would infinitive. Ya, would infinitive or past future. If I were you, for example,
I would rest right now. Jika aku adalah kamu, aku akan beristirahat sekarang. Nah, sayangnya kamu bukan saya, makanya saya nggak istirahat, seperti itu. If you owned a theme park, what would you do? Jika kamu punya taman hiburan, apa yang akan kamu lakukan? Dalam kalimat pertama, jelas situasi tersebut tidak realistis. Tidak mungkin aku bisa menjadi kamu, ya. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam kalimat kedua, ada kemungkinan kamu akan memiliki taman hiburan one day, tapi kemungkinan tersebut sangat kecil. Tapi tetap ada kemungkinannya. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan were dalam kalimat pertama. Itu kamu mungkin bertanya, I bukannya pakai was ya, tapi di conditional sentence tipe 2, I itu selalu menggunakan were. Kenapa? Memang kan ini lampau. Kenapa bukan pakainya was? Karena I loh di situ. Bukan. Kalau I dia pakainya were karena ini adalah situasi conditional. Conditional sentence. Jadi bukan masih berandai-andai. Jika lampau aku menjadi siapa? Jadi bukan kondisi yang sudah selesai terjadi, bukan. Ini masih angan-angan, sesuatu yang menjadi angan-angan atau sesuatu yang belum terjadi. Namun saat lampau, jadi mengangankan sesuatu seperti itu. Sehingga was sama sekali tidak dipakai, ya. Nah, kata will juga bisa diganti dengan beberapa auxiliary verb seperti could atau might. Bisa. Paham ya untuk conditional sentence tipe 2? Sekarang kita masuk ke conditional sentence tipe 3. Kalian pokoknya ikutin alurnya aja, alur rumusnya nih. Di setiap alur rumusnya kan di sebelah kiri Mem selalu kasih picture, kemudian kalian bisa lihat. Nah, silakan aja bisa di terapkan ulang making the sentence by applying the pattern, dengan menerapkan rumusnya. Jadi jangan lupa di situ. Oke, conditional sentence type 3. Kalau conditional tipe 1 dan 2 ini membicarakan kondisi yang belum terjadi. Nah, conditional sentence type 3 ini digunakan untuk merujuk masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini. Jadi kita berandai-andainya sesuatu yang udah lewat nih, udah lampau, udah berlalu dulu banget. Atau udah lewat lah pokoknya. Nah, saat ini berbeda. Kalau terjadi di masa lalu tuh gimana? Maksudnya kalau ini di dalam situasi yang berbeda, kalau itu terjadi di masa lalu yang berbeda tuh gimana sih? Nah, jadi contohnya gini, misalnya berandai-andai bagaimana situasi saat ini, itu bisa berbeda dengan masa lalunya juga yang berbeda, begitu. Rumusnya kita gimana? Pakainya if past perfect, di sini past perfect future atau would have verb 3. Contohnya, if I had done my homework, I would have been able to play now. If I had done my homework, I would have been able to play now. Jika saja saya sudah mengerjakan PR saya sekarang bisa main. Selesai nggak PR-nya? Enggak. Jadi buktinya atau kita ngomonginnya itu kalau yang dulu tapi dengan situasi yang sebenarnya saat ini. Kalau aja aku nyelesain PR, aku sekarang pasti main. Nah, dia selesai nggak tuh PR-nya? Nggak tahu, belum tentu. Mungkin udah udah mengerjakan tapi nggak selesai, bisa. Dia bisa main nggak? Belum tentu, karena di sini dia ngomong saya sekarang bisa main. Jadi ada kemungkinan dia belum bisa main. Next, if she hadn't tried, he wouldn't have gotten the scholarship. Ya, if she hadn't tried, she wouldn't have gotten the scholarship. Jika saja dia tidak mencoba, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Kalau aja dia tidak mencoba, pada saat itu dia tidak ngambil kesempatan, maka dia tidak akan mendapat beasiswa. Nah, berarti dia sekarang dapat beasiswa enggak? Iya, dia dapat beasiswa. Jadi pada saat yang dulu itu dia melakukan kejadian tersebut.
Kemudian sudah dipahami ya untuk yang conditional sentence tipe 3. Kemudian selanjutnya adalah nih, udah. Iya. Thank you. Nah, di setiap ini sama, ini yang akumulasi dari tipe 0, 1, 2, 3 ya. Ada pattern, and the examples. Kemudian penggunaannya. Jadi semua item sudah cantumkan untuk mempermudah kalian untuk mempelajari lagi. And if you have difficulties or if you want to ask me some question, feel free to contact me in my WhatsApp number or in our virtual classroom. Okay, thank you so much for your attention today. I hope you will be happy today for taking my class, and always keep safe, keep healthy, and always be a good student at home. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.